Pak Dirut lagi. Ini mumpung ada Pak Said, saya juga minta tanggapan Pak Said nih. Pak Said silakan. Saya ada dua hal yang saya agak ragu tadi. Pernyataan Bung Arya menyatakan bahwa cash flow aman. Yang kedua, pernyataan Pak Dirut bahwa 3 bulan ke depan masih bisa terbang normal. Begini, yang dimaksud cash flow aman adalah apabila semua utang-utang lancar itu dibayar, bukan cash flow karena mengemplang. Dan saya nggak yakin betul bahwa cash flow-nya aman. Kenapa? Begini, Garuda itu pernah punya pesawat 140. Sekarang yang terbang mungkin hanya 30. Berarti berapa pilot yang nganggur? Dan yang pesawat yang nganggur juga banyak. Tidak masuk akal bahwa itu cash flow lancar. Begini, satu pesawat tidak terbang, maka harus ada 3 pesawat lain yang mencarikan uang untuk menutupi cash flow yang tidak terbang tersebut. Itu hitungan sederhananya. Jadi saya nggak yakin cash flow-nya aman. Yang nggak yakin, tapi saya maklumi pernyataan itu. Yang kedua, Pak Dirut tadi menyatakan 3 bulan ke depan masih aman. Saya nggak tahu cara bikin amannya, karena saya berkali-kali terbang dengan Garuda. Ini gimana bisa dengan harga tiket yang tidak terlalu jauh beda dengan tidak ada social distancing, yang pilotnya mereka itu yang bergaji 100 juta tinggal dikasih 15 juta, kok bisa dia juga tidak aman? Garuda yang penumpangnya sedikit, pilotnya yang nganggur banyak, masih dibayar full, kok masih bisa terbang? Jadi ada keajaiban secara bisnis, tapi saya nggak tahu. Tapi saya maklumi bahwa berikan optimisme, tapi berikan secara real bahwa memang Garuda di ICU. Itu saya pikir dari saya. Bang Arya ada tanggapan dulu sebelum ke Pak Dirut. Ini jadi gantian yang video gitu conference. Jadi Bang Arya dulu, nanti baru ke Pak Dirut. Karena ujung-ujungnya nanti ke sini juga. Kan tadi udah saya bilang Bang, dia cash flow positif karena memang ada yang tidak dibayar. Nah, cash flow palsu itu namanya. Kan yang penting duitnya ada Bang. Artinya tetap bisa terbang. Tapi kan ngemplang orang lain. Kan seperti ini Bang, seperti yang bombardir. Kan kita pulangkan dan sebagainya, kan itu nggak kita bayar. Itu clear ya. Tapi jangan ngutang aftur ke Pertamina yang mati. Tenang aja, Pertamina tenang, berotot ya. Jadi cuma 11 triliun kok, cuma 11 triliun. Itu berotot lah, Pertamina berotot. Jadi gini. Ya. Jadi yang pasti ya, ini kita sudah hitung bahwa ini harus kita lakukan restrukturisasi, kita negosiasi dengan lessor, kita harus turunkan harga dengan penyewa-penyewa ini, mana yang nggak realistis kita potong semua, kemudian ada pensiun dini kepada karyawan. Nah ini yang dilakukan adalah pemotongan-pemotongan untuk menyehatkan semua keuangannya Garuda. Kalau nggak dilakukan, maka yang seperti kata Bang Said tadi ini ya mati gitu. Nah jadi ini harus dikejar oleh Irfan dan kawan-kawan, Pak Irfan dan kawan-kawan, manajemen, bahwa ini restrukturisasi dengan cara yang tadi itu mungkin berbagai cara lah ya. Tadi kan Bang Irfan mengatakan ada 2 cara, ada in law dan ada out law. Nah mana yang paling cepat, karena kalau nggak cepat ini, kalau nggak cepat dilaksanakan maka dia akan makin parah. Ini bisa bahaya lah gitu. Kita sepakat ini. Jadi ini tugasnya Bang Irfan, bagaimana manajemen ini sekarang melakukan kerja keras dan kita udah lakukan. Jadi pemegang saham juga tadi kan dikatakan tadi Pak Peter Gonta gitu ya, mengatakan pemegang saham jangan campur-campur. Kok kami nggak campur, berat bos. Bahaya kondisi saat ini. Kalau kami nggak campur pemegang saham, mati. Nanti yang kena kan kami juga. Jadi pemegang saham memang harus saat ini memang kondisinya bukanlah normal. Mau nggak mau memang harus melakukan sebuah intervensi-intervensi yang memang mempercepat proses ini bisa selesai. Jadi tadi itu kuncinya adalah restrukturisasi, lessernya dinegosiasi dengan cara berbagai cara, apakah in law dan out law gitu ya. In law ya PKPU gitu, out law ya negosiasi B2B, ya kan? In court atau out court. Ya inilah. Ya supaya ini aja. Beda soalnya. Ya sorry, beda, betul. In court dan out court. Jadi kalau nanti dia kalau di in court berarti PKPU, kalau dia out court berarti dia B2B. Nah mana yang paling cepat itu harus dikerjakan. Kemudian tadi itu langkah itu kita sudah dukung.
langkah pensiun dini sudah dilakukan yang akan dilakukan oleh Garuda itu kita dukung supaya memotong semua anggaran-anggaran yang ini. Karena apa? Karena toh sekarang dari sekian berapa ya, 140 atau 150 atau berapa ini pesawat Garuda 200-an ini kan tinggal 70-40 yang tinggal dipakai. Nah, ini yang akan kita terbangkan kan mau nggak mau kan harus ada rasionalisasi terhadap itu gitu supaya Garuda jangan juga dibebani hal-hal yang seperti toh yang diberikan juga sehat. Artinya bukanlah sesuatu yang merugikan karyawan juga gitu. Iya, Pak Dirut. Silakan Pak Dirut. Boleh ngomong juga nih. Silakan Pak Dirut. Ini saya nih makin semangat nih, selain punya komisaris yang sangat semangat, juga punya mantan bos saya nih semua juga semangat gitu. Ada Pak Dahlan, apalagi ada bos saya Tidu nih, orang yang dari dulu selalu nggak pernah percaya sama saya gitu. Kalau Kang Deddy sih ini memang kita sekarang banyak berinteraksi. Tapi gini, ada beberapa hal yang saya mau coba jelaskan ya. Yang pertama, nggak pernah kok ada perasaan atau sikap yang kita menganggap bahwa situasi ini biasa-biasa aja. Jauh sebelum ketika masyarakat, sebelum bapak-bapak semua mengetahui kondisi Garuda di bulan Mei tahun lalu, kita sudah mengindikasikan situasi ini bakal akan muncul, apalagi kalaulah pandemi ini nggak selesai gitu kan. Kita tadinya berharap bahwa vaksin di tahun 2021 menjadi game changer, sayangnya agak ada delay gitu kan. Jadi tolong jangan pernah berpikir bahwa kami direksi atau saya pribadi menganggap ini persoalan enteng. Enggak, dari awal hari pertama kita udah ngeliat ini serius, dan itu berbedanya cuma 2-3 minggu setelah saya bergabung di Garuda. Sempat berpikir juga ini kenapa ngambil jabatan ini ya, honeymoon cuma 2-3 minggu gitu kan. Jadi itu Bapak-Bapak sekalian. Kemudian soal karyawan Kang Deddy, betul kita udah komunikasi, saya konstan komunikasi lewat video conference. Saya juga datangi teman-teman di kantor-kantor, saya juga datangi Kebinku, bicara dengan Kebinku, teman-temannya Pak Deddy yang banyak situ, bicara dengan para pilot, saya terbuka untuk menyatakan ini loh situasinya, ini loh yang akan terjadi. Tetapi pensiun dini ini adalah pilihan yang kita ambil dari 3 pilihan yang kita punya. Yang pertama adalah pensiun dini, yang kedua adalah dirumahkan, yang ketiga adalah PHK. Sebagai BUMN tentu harus kita ambil pilihan yang paling bijak, dan kemudian kita juga komunikasi dengan banyak karyawan, dengan serikat juga, pilihan-pilihan apa yang paling bisa di-acceptable, tetapi juga hasilnya efektif. Muncullah pensiun dini ini. Jadi ya kalau ditanya apa harapan saya, ya tentu saja buat teman-teman yang punya sudah mapan dan sudah lama bekerja, memberi kesempatan dan berkontribusi dengan mengambil pensiun dini itu untuk memberi kesempatan kepada teman-teman yang lainnya untuk kemudian bisa berpartisipasi. Berapa jumlahnya kita tunggu aja, apakah kemudian ini akan menjadi baik, apakah banyak cerita yang mengatakan banyak yang mau ngambil. Saya ingin menyampaikan beberapa hari aja sudah klasifikasi ratusan yang mendaftar. Mengenai distancing Pak Deddy, memang pemerintah sudah memutuskan dari bulan Januari untuk tidak distancing. Garuda sendiri yang memutuskan untuk kita tetap pertahankan distancing. Kenapa? Karena buat kami tagline kita adalah orang naik pesawat Garuda harus merasa aman, dan rasa aman itu persepsi. Persepsi itu muncul dari berjarak gitu kan. Itu yang kita jaga. Oleh sebab itu Bapak-bapak sekalian, kalau mendarat di Cengkareng hari ini, kita maksain benar untuk tidak boleh naik bis, karena tidak terjadi distancing. Tapi tidak terbukti memang bahwa kemudian duduk berdempetan itu akan menyebarkan virus dengan ada HEPA system tadi. Kita hari ini sudah mulai memperkenalkan produk baru yang kita sebut dengan EcoLife. Dan responnya cukup bagus Pak Deddy, bahwa dapat diskon 25% kalau Anda mau duduk berdampingan di ekonomi. Kita khususkan buat mereka yang keluarga, rombongan, yang merasa yakin bahwa kanan kirinya itu sudah cukup tervaksin dan segala macam. Kita letakkan di baris-baris ke belakang, pelan-pelan kita akan lihat kalau kemudian ternyata soal distancing ini sudah tidak jadi masalah lagi naik pesawat, tentu saja kita akan buka semuanya. Rute-rute yang rugi, itu kan kita ngelihat selalu rute rugi itu ketika jumlah penumpangnya sedikit. Pak Deddy dan Bapak-Bapak sekalian, kan kita sangat fokus ke kargo. Jadi penerbangan-penerbangan kita, terutama yang internasional, yang isinya cuma berapa puluh, ke Australia hanya dibatasi maksimum 50, kargo kita udah isi penuh gitu kan. Jadi
hari ini kita ngeliat profitability bukan dari jumlah penumpang aja, tapi berapa banyak kargo yang kita bawa. Hari ini jumlah kargo yang kita bawa, pendapatan kargo yang kita bawa udah melebihi kargo sebelum pandemi. Dengan jumlah pesawat yang jauh lebih sedikit dibandingkan sebelum pandemi. Jadi menurut saya ini upaya kita punya 2 pesawat kargo hari ini khusus untuk membawa kargo kemana-mana. Ini pesawat milik Garuda Airbus seri 300 yang kita konversi menjadi kargo. Jadi Bapak sekalian, Bapak sekalian, persoalan 3 bulan, kami akan lakukan apapun untuk memastikan bahwa ini, dan terima kasih atas dukungan Bapak-Bapak sekalian, terima kasih juga bahwa kepercayaan pada kita. Saya akan tetap mengedepankan sikap optimis saya, walaupun kan orang nggak pernah tahu isi hati saya. Terima kasih. Bang Deddy masih akan lanjutkan, jadi Pak Dirut masih tetap bersama dengan kami dan Anda pun oleh karenanya mesti tetap bersama Indonesia Business Forum. Kita kembali usai jeda.